Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Kamaria dengan NIM 2421010 459. Di sini saya akan menjelaskan tentang indahnya berakhlak terpuji. Teman-teman pasti tahu kan, kalau akhlak itu sangat penting, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jadi akhlak itu penting sekali ya teman-teman. Nah, untuk mencapai akhlak yang terpuji, kita itu harus membiasakan beberapa tahap nih teman-teman. Yang pertama, membiasakan sikap disiplin. Terus yang kedua, membiasakan sikap mandiri dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pasti ingin kan menjadi orang yang sukses. Nah, kuncinya adalah bersikap disiplin. Arti disiplin adalah patuh dan taat. Pengertian secara luas adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepadanya. Peraturan seperti disiplin dalam berbangsa dan bernegara. Terus, disiplin adalah salah satu sikap yang diajarkan. Dalam disiplin sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari kita, karena disiplin sangat berpengaruh terhadap masa depan kita, teman-teman. Dan kalian tahu, ternyata disiplin itu adalah salah satu sikap yang bertakwa. Dan selanjutnya ialah bersikap mandiri. Mandiri berarti berdiri sendiri ya, atau menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kemandirian diwujudkan dengan tingkah laku yang menunjukkan sikap mandiri, seperti menyelesaikan tugas mandiri, terus tidak menyontek ya, terus tidak tergantung terhadap orang tua, menyelesaikan tugas kita secara sendiri, dan lain sebagainya. Banyak kok sikap mandiri. Terus disiplin dalam penggunaan waktu. Ini dalam bab disiplin ya. Jadi disiplin itu banyak sekali. Misalnya kita itu disiplin dalam beribadah, disiplin dalam melakukan aktivitas seperti bekerja, seperti menjalankan tugas dan lain-lain. Nah, ini di dalam disiplin penggunaan waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kembali lagi. Maka kerugian besar terhadap orang yang tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Terus contohnya nih ya, seperti disiplin dalam beribadah. Nah, tata cara ibadah kan sudah diatur oleh syariat Islam. Jadi kita tidak bisa semaunya kita sendiri merubahnya. Nah, itu bentuk dari sikap disiplin. Nah, ada nih teman-teman keutamaan atau hikmah dari bersikap disiplin. Misalnya, kita itu lebih merasa taat kepada Allah SWT, terus bisa dilancarkan rezekinya, terus kita itu bisa tahu terhadap bidang yang kita sukai atau bidang yang memang cocok untuk kita, teman-teman. Dan lanjut terhadap sikap mandiri ya. Contoh dari sikap mandiri, yang pertama, dapat melayani diri sendiri. Terus yang kedua, memecahkan masalah sendiri. Terus yang ketiga, membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak. Jadi kita itu harus berpikir terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu. Nah, itu termasuk contoh sikap mandiri ya. Jadi kita itu memikirkan dampaknya seperti apa. Jika kita bertindak seperti ini, maka dampaknya itu akan seperti apa. Jika kita itu mengatakan sesuatu, maka apa yang akan terjadi? Apakah itu dapat menyinggung orang lain atau membahayakan diri kita sendiri? Nah, jadi berpikir dulu ya teman-teman sebelum bertindak dan sebelum mengucapkan sesuatu. Terus mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi ya, contoh dari sikap mandiri itu mencukupi kebutuhan sendiri. Misalnya kita itu dalam berbelanja, kita kan memegang uang banyak nih ya teman-teman. Insya Allah amin. Kita mempunyai uang, terus kita nggak tahu uang kita itu digunakan buat apa. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu. Sekiranya uang ini cukup untuk kebutuhan kita seterusnya.
untuk kebutuhan eksternal maupun internal. Jadi kita itu tidak boleh boros, lebih mengutamakan memberi sesuatu yang penting. Itu teman-teman, terus mengerjakan tugas di rumah. Nah, kan kalau di sekolah itu ya pasti ada PR ya, pasti ada PR atau pekerjaan rumah. Jadi kita itu harus ngerjainnya di rumah, bukan di sekolah. Itu termasuk dari contoh sikap mandiri. Terus, nah ini sikap mandiri dalam kehidupan keluarga ya teman-teman. Terus rajin belajar. Jadi di rumah itu harus rajin belajar ya, jangan cuma main tok atau cuma tahunnya itu main terus jalan-jalan. Jadi kita itu harus belajar juga kalau dari rumah. Nah, membantu orang tua. Jadi kita tuh harus membantu orang tua seperti halnya masak atau pergi berkebun, ataupun orang tua itu membutuhkan apa kita harus tolongin. Orang tua itu menyuruh kita untuk ini itu kita tuh harus mau. Nah, itu adalah contoh sikap mandiri di dalam kehidupan keluarga. Terus di kehidupan madrasah itu seperti apa? Nah, contohnya itu ya membersihkan kelas. Itu di kehidupan madrasah atau di sekolah. Jadi kita itu harus maksa diri kita itu untuk membersihkan kelas. Waktu kita itu piket kapan, kita itu harus membersihkannya. Itu termasuk sikap yang mandiri. Terus mengerjakan tugas pelajaran sendiri. Jadi kita itu kalau punya tugas ya kerjain punya kita sendiri, biar orang lain itu mengerjakan tugasnya mereka sendiri. Jadi jangan dibantu, boleh kita membantu, tapi kita itu hanya bisa memberi pengertian saja. Tidak pas kita itu mengerjakan semua tugas punya teman, tidak. Kenapa? Biar mereka itu bisa mandiri dengan sendirinya. Nah, berlanjut ke disiplin lagi ya teman-teman. Disiplin dalam bermasyarakat. Nah, ini penting ya. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hidup bersama atau bermasyarakat. Kehidupan masyarakat telah memiliki peraturan-peraturan atau norma-norma dan nilai-nilai serta peraturan yang harus ditaati bersama untuk mendapatkan kehidupan yang tentram dan damai. Hal itu dapat terwujud apabila anggota masyarakatnya disiplin dalam melakukan sesuatu atau dalam melaksanakan peraturan. Nah, ada juga nih hikmah sikap mandiri. Ini berlanjut ke sikap mandiri ya teman-teman. Jadi di pembahasannya ada dua sikap ya, sikap disiplin dan sikap mandiri. Terus ke sikap mandiri, hidup itu akan menjadi lebih percaya diri. Jadi hikmahnya kita itu ya bersikap mandiri itu akan lebih percaya diri, terus dapat memanfaatkan kemampuan diri sebaik mungkin. Jadi kalau kita itu membiasakan sikap mandiri itu bisa percaya diri, bisa memanfaatkan kemampuan diri sebaik mungkin, dan yang terakhir itu percaya kepada Allah SWT telah menganugerahkan kemampuan kepada diri kita. Jadi kita itu bersikap mandiri karena kita itu percaya kalau kita itu memiliki suatu kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya teman-teman hikmah dalam bersikap mandiri dan juga hikmah dalam bersikap disiplin. Untuk itu, mari kita melakukan sikap-sikap tersebut agar kita itu bisa mengamalkan akhlak yang terpuji. Jadi akhlak yang terpuji itu sangat penting sekali di kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Jadi kalau kita itu sudah sukses melakukan semuanya, maka sesuatu yang tentram, damai, dan juga suatu aturan yang berat mungkin. Jadi kita tuh bisa menjalaninya. Jadi itu penting sekali ya teman-teman dalam sikap berakhlak. Jadi jangan lupa ya akhlak itu adalah suatu hal yang sangat penting. Akhlak itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena jika akhlak kita buruk, maka kita itu bisa-bisa saja dibenci orang-orang lain, tidak disenangi orang-orang lain. Begitu pula sebaliknya, jika kita itu memiliki sikap yang atau akhlak yang baik, maka kita itu bisa saja mungkin ya pasti disenangi oleh teman kita, oleh orang lain, baik itu di dalam masyarakat, di sekolah maupun di keluarga.
Nah, itu saja penjelasan tentang saya di dalam bab berakhlak terpuji. Sekian, terima kasih, dan apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.